Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Jumat 5 Maret 2021, yang adalah pekan kedua masa Prapaskah. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kebun anggur untuk menekankan tentang nilai-nilai dan ciri-ciri dasar kerajaan Allah. Kebun anggur itu dipercayakan kepada para penggarap untuk mengolah kebun itu, dan pada waktunya tuan pemilik kebun anggur itu akan mengutus utusannya untuk menagih hasil dari kebunnya. Ternyata para penggarap itu tidak mengindahkan para utusan itu, bahkan membunuh mereka. Injil Matius menggunakan gambar tentang kebun anggur untuk menggambarkan keadaan orang-orang Yahudi sezaman Yesus. Mereka menolak dan membunuh utusan-utusan Allah, yaitu Yohanes, bahkan juga Yesus Putra Allah. Inilah suatu perlawanan, ketidaktaatan total kepada Allah yang kemudian menjadi kenyataan dalam pembunuhan Yesus di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, meskipun demikian, kita melihat ada janji dari Yesus. Kebun anggur itu tidak akan dimusnahkan. Sebab di antara pekerja-pekerja di kebun anggur masih ada orang-orang yang baik, dapat dipercaya dan setia. Jadi pasti ada orang-orang yang akan bersedia bekerja di sana. Itu sebabnya Yesus dalam Injil berkata,
Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus dengan kata-kata itu mau menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah berarti bahwa Allah itu kalah. Sebab penderitaan dan kematian di salib akan diikuti dengan kemuliaan dalam kebangkitannya. Bukan kekalahan, melainkan justru kemenangan. Karena itu kebun anggur itu akan tetap dapat menghasilkan anggur yang baik, yang manis. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjanjian baru, kebun anggur itu adalah kita sebagai gereja. Tuan dari kebun anggur itu adalah Tuhan sendiri. Dan penggarap-penggarap dan pekerja dalam kebun anggur itu adalah seluruh umat beriman, baik hierarki gereja, biarawan-biarawati, maupun awam sendiri. Kita semua akan diminta perhitungan sesuai dengan tanggung jawab kita. Kita sekaligus harus berdoa dan mohon kepada Tuhan, pemilik kebun anggur, yaitu gerejanya, menjaga dan melindungi gerejanya, dan semoga kita menjadi pekerja yang setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.